Ya, jadi ya Bapak dan Ibu, jadi ini nanti, ini kekuatan di sekolah kita, di sekolah Kristen itu ada di meaningful-nya ini Bapak dan Ibu. Jadi meaningful-nya ini yang nanti harus benar-benar sampai kepada merefleksi untuk dirinya mereka sendiri. Mereka tadi belajar kan ya, belajar kreatif, belajar kritis, belajar berpikir berbeda. Ini kan berbeda-berbeda Bapak dan Ibu, ini kan menarik. Orang berpikir, kenapa sekarang dijualnya tidak dalam bungkusan yang sama? Bapaknya bisa cerita, kenapa Pak tadi? Kok jualnya enggak dibungkusi sama semua? Menurut Bapak kenapa? Bisa enggak cerita? Kenapa ada yang satu, ada yang dua begitu? Oh, itu supaya dari semua kalangan bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, semua kalangan bisa membeli atau mengambil sesuai kebutuhan. Anak-anak bisa berpikir sampai ke sana. Terus kenapa Bu Vero kasih harga di sana tadi? Mikir untung. Nah, ini sudah bicara tentang bisnis banget kan ya? Nggak apa-apa. Kita bicara jual beli itu mesti bicara tentang untung juga. Terus kalau jenengan tadi gimana Mas? Tadi kan juga sama kan ya, kategori kreatif juga ya. Kalau jenengan berpikirnya gimana tadi? Ada yang dijual 2, 3, 4 gitu. Ya praktis saja. Ya praktis saja ya. Nanti sama dengan tadi biar sesuai kebutuhan. Kalau ada yang mau beli sedikit bisa. Bisa. Beli banyak juga bisa ya. Jadi memberi kemungkinan-kemungkinan. Makanya di sini berpikir untuk berani mencoba nek didol loro telu. Sehingga ke depan bisa menentukan kan ya. Kira-kira sing paling banyak membeli ki bungkusannya pira-pira. Bener enggak? Akhirnya bisa memprediksi ke depan berarti dodolan bungkusannya sing kudu diakai sing jumlahi piro. Nah, ini untuk ke depannya sudah mulai berpikir ke sana sehingga ada inisiatif berimajinasi. Nah, ini tugasnya tadi. Kreatifnya akan muncul Bapak dan Ibu. Manakala mereka diberi kesempatan. Dan jangan lupa tadi kan, ini tadi kan bicara tentang perkalian yang dihubungkan dengan berbuat baik. Berbuat baik untuk berbagi kepada sesama. Kalau berbagi ya harus dengan ikhlas. Tidak seperti tadi ya, nah, kawanan deh, ditol deh. Kan enggak begitu ya. Kon ngedongke didomke tadi. Jadi seperti yang Tuhan ajarkan, Tuhan datang itu bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kita membantu betul-betul, ikut berbagi. Ya. Enggak boleh gitu juga. Tetap dikasihkan. Monggo Bu, untuk tajilnya nggih, Bu Fitria nggih. Bu Anita monggo nggih. Silahkan. Mas Raka monggo. Bu Reni. Mas Dwi ya monggo. Ya. Oh Pak Bu nggih. Nah, ini benar-benar dibagikan sesuai dengan keikhlasan kita. Tidak hanya membantu, enggak apa-apa dibagikan sekali. Jadi ini langsung, nah terus gimana sekarang dibantu ya kerja, mulai kerja. Nunggu ya kerja ya. Ya ini nanti mulai diajak sama-sama untuk berbagi yuk, sama-sama kita membantu. Jadi, nah, ya di sini tidak apa-apa. Nah, nanti begini Bapak dan Ibu, jadi artinya ada keikhlasan di dalam memberi. Memberi itu harus dengan ikhlas seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang dengan seperti ini orang akan ikut berbagi seperti yang kita lakukan tadi. Ini juga persis dengan yang 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya di situ itu hal yang mau diajarkan Tuhan itu adalah bagaimana kita terpanggil untuk berbagi. Bukan bicara jumlahnya, tapi bicara keikhlasannya. Waktu itu murid Tuhan Yesus bilang, Tuhan, berapa banyak uang yang akan kita keluarkan? Ini sekian banyak orang loh. Benar enggak? Tapi Tuhan bilang apa? Ayo, bilang apa? Apa yang Tuhan minta ke mereka? Lakukan saja kan ya? Lakukan saja. Akhirnya pada saat kita memberi, apa yang terjadi? Tuhan melipat kali gandakan. Ini yang harus kita ingat. Bahwa saat kita berbagi, kita terpanggil untuk memberi, yang bekerja berikutnya siapa? Tuhan. Ini yang nanti kita tekankan ke anak-anak. Berbagi itu tidak membuat kita jadi berkurangan, bahkan akan dikali gandakan oleh Tuhan. Seperti perkalian tadi. Semakin banyak pengalinya, jumlahnya juga akan semakin banyak. Begitu juga berkat-berkat Tuhan. Coba bayangkan kalau belajarnya kita sampai ke sana Bapak dan Ibu. Kurang mendalam opo, kelelep yo ya. Kelelep tahu enggak Bapak dan Ibu? Kelelep tahu enggak? Tenggelam. Orang gur mendalam tapi tenggelam sampai jauh sana.
Dan itu yang nanti akan menjadi bekal mereka. Makanya tadi kalau kita lihat dari Thomas Stanley, keberhasilan anak-anak di depan mata mereka, karena mereka dibiasakan belajar tentang bagaimana punya karakter yang baik. Itu Bapak dan Ibu yang ingin saya bagikan. Dan saya selalu bersyukur Bapak dan Ibu. Bersyukurnya apa? Setiap kali saya pergi pelatihan, saya membutuhkan media, mesti ada. Ini tadi kepikiran enggak Bapak dan Ibu? Ya, ini untung belum dibuang loh. Dan punya saya belum tak makan juga loh. Jadi ini bisa jadi contoh yang hebat, dan tadi bapaknya punya clue yang keren. Itu saya selalu meyakini pada saat saya datang niatnya baik, saya yang berusaha keras, Tuhan yang melengkapi. Ini real Bapak dan Ibu. Setiap kali saya pelatihan, oh no way, ada saja yang melengkapi itu. Ya, kayak kemarin tuh terakhir di lab itu yo, dilalahi ono murid saya yang lucunya luar biasa. Itu yang saya roasting terus tuh jadinya sing meh ngantuk ora jadi ngantuk. Iki mau ngantuk. Untung panggungnya teknik kene ya. Sorry Mas ya. Ini media ini. Itu yang mana ya. Saya yakin kalau kita niatnya baik, Tuhan pasti kasih. Seperti yang Pak Peter ini Bapak dan Ibu. Saya tuh dulu nggak kenal sama sekali loh. Saya ketemu pertama kali di Solo. Beliau waktu dengan PPKS, dengan Stabilan 1, itu kan hadir di sini. Saya ketemu itu kemudian dipertemukan oleh Pak Hendro dan Pak Handoko. Pak harus kenalan dengan Pak Peter. Waktu itu kenal pertama ya, pandangan saya ke Pak Peter, kemudian respon saya itu beliau langsung menyampaikan sesuatu tentang harapan. Kemudian saya entah kenapa beliau itu selalu hadir setiap doa saya. Makanya saya terus telepon Pak Peter. Bapak, saya tidak tahu kenapa. Saya setiap kali punya rencana itu kok yang muncul namanya Pak Peter. Terus saya bilang, Pak Peter bisa enggak ke Salatiga? Dan waktu itu beliau langsung, iya, dari Malang. Bawa mobil, yang pertama itu beliau naik kereta. Kami jemput di sini, di apa namanya? Ya, balapan dengan istri. Dan ternyata beliau yang bantu LP3S. Beliau yang akan memperbaiki toiletnya kami, mencarikan investor untuk datang ke kami. Beliau ternyata yang luar biasa sampai sekarang. Dan ini sekarang dipertemukan dengan yang namanya Pak Beni. Nah ini yang besok beliau akan hadir. Ini beliau ada di Solo, sebentar lagi ke Semarang, besok kami jemput di Semarang terus ke Salatiga. Itu Bapak dan Ibu. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, kita serius, kita siap untuk dibantu, ditolong dengan menyiapkan diri sendiri dan mau berubah, Tuhan nanti pasti akan tunjukkan.